Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Perkenalkan, nama saya Al-Aqsa dengan NIM 2410863051. Nah, jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan apa sih itu media readiness theory. Nah, jadi teman-teman, media readiness theory itu atau teori kekayaan media adalah teori komunikasi yang menjelaskan bahwa setiap media komunikasi itu memiliki tingkat kekayaan yang berbeda-beda dalam menyampaikan informasinya. Nah, teori ini dikembangkan oleh Richard L. Duff dan Robert Halengel pada tahun 1986. Nah, jadi menurut teori ini, semakin kaya sebuah media, maka semakin efektif media tersebut digunakan untuk menyampaikan pesan yang kompleks, ambigu, atau membutuhkan pemahaman mendalam. Nah, sebaliknya, media yang kurang kaya lebih cocok digunakan untuk pesan sederhana dan langsung. Jadi dalam kehidupan sehari-hari kita juga menggunakan berbagai media komunikasi seperti tatap muka, telepon, video call, email, pesan teks, hingga media sosial. Nah, semua media tersebut memiliki kemampuan yang berbeda-beda dalam menyampaikan ekspresi, emosi, respon, dan detail informasi. Teori ini juga menyebutkan bahwa komunikasi tatap muka merupakan media paling kaya karena memungkinkan seseorang melihat ekspresi wajah, bahasa tubuh, intonasi suara, serta mendapatkan respon secara langsung. Oleh karena itu, komunikasi tatap muka sangat efektif untuk membahas masalah penting, menyelesaikan konflik, atau melakukan negosiasi. Nah, sementara itu, media seperti email atau pesan teks dianggap memiliki tingkat kekayaan yang lebih rendah. Media ini hanya menyampaikan pesan tulisan tanpa ekspresi dan intonasi, sehingga lebih cocok digunakan untuk informasi singkat, pengumuman, atau pesan yang tidak terlalu rumit. Media research theory juga memiliki beberapa karakteristik utama. Nah, yang pertama itu kemampuan memberikan umpan balik secara cepat. Jadi semakin cepat respon diberikan, maka media tersebut akan semakin kaya. Nah, yang kedua itu kemampuan menyampaikan banyak isyarat seperti ekspresi wajah, nada suara, dan gerakan tubuh. Dan yang ketiga, penggunaan bahasa yang natural dan mudah dipahami. Lalu yang keempat, kemampuan menciptakan kedekatan personal antara pengirim dan penerima pesan. Jadi contoh dari penerapan teori ini bisa kita lihat dalam dunia pendidikan dan pekerjaan. Nah, jadi saat dosen menjelaskan materi yang sulit, pembelajaran melalui video conference atau tatap muka biasanya lebih efektif dibandingkan hanya mengirimkan file PDF. Dalam dunia kerja, saat rapat penting sering dilakukan secara langsung atau melalui video meeting agar komunikasi itu lebih jelas dan mengurangi kesalahpahaman. Di era digital saat ini, media research theory menjadi semakin relevan karena masyarakat menggunakan berbagai platform komunikasi setiap hari. Nah, pemilihan media yang tepat dapat mempengaruhi keberhasilan komunikasi. Nah, jika media yang digunakan tidak sesuai dengan situasi, maka pesan bisa disalahartikan atau tidak dipahami dengan baik. Namun, teori ini juga memiliki kelemahan. Nah, tidak semua orang memiliki preferensi media yang sama. Ada orang yang lebih nyaman berkomunikasi melalui chat dibanding dengan tatap muka. Selain itu, perkembangan teknologi yang membuat media yang awalnya dianggap kurang kaya menjadi lebih interaktif seperti media sosial yang kini mendukung video, suara, dan emoji. Nah, jadi kesimpulannya, media research theory ini menjelaskan bahwa efektivitas komunikasi dapat dipengaruhi oleh kesesuaian antara jenis dan media yang digunakan. Semakin kompleks pesan yang ingin disampaikan, maka semakin kaya media yang sebaiknya dipilih agar komunikasi berjalan efektif dan mengurangi kesalahpahaman. Sekian yang dapat saya jelaskan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.